sahabat Migas, welcome back di channel Halo Migas Ditjen Migas. Kali ini Minergi ditemani para analis infrastruktur migas dan inspektur migas untuk tanya jawab seputar Jargas. Semua terangkum dalam STMJ. Sahabat tanya, Migas jawab. 10 pertanyaan tentang Jargas yang perlu sahabat ketahui. Halo, boleh kenalan dulu nggak? Boleh dong. Nama dan jabatannya. Hai, saya Teni, analis infrastruktur migas. Dan saya Urli, inspektur migas. Kami berdua dari Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang salah satu tugasnya melaksanakan pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur migas. Infrastruktur migas, energi untuk rakyat. Wah, semangat banget ya para inspektur migas hari ini. Nah, kita akan ngomongin soal Jargas. Minergi sudah merangkum 10 pertanyaan terkait Jargas yang sering muncul di kontak center 136. Sebelumnya, kita pengen tahu nih, Jargas itu apa sih? Jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang biasa disebut dengan Jargas merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur migas yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, Jargas ini digagas langsung oleh Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2009 berupa jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Nah, dasar hukum pembangunan Jargas ini apa? Dasar hukum terkait pembangunan Jargas, sahabat bisa lihat di sini ya. Nah, ngomong-ngomong soal pemanfaatan Jargas, apa sih kelebihan pakai Jargas itu? Lebih hemat, lebih ramah lingkungan, lebih aman, dan lebih praktis. Tadi dibilang Jargas itu lebih hemat. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak penghematannya seperti apa? Kalau sahabat migas di rumah menggunakan tabung LPG 3 kg, penghematan menggunakan Jargas dibanding dengan tabung LPG 3 kg sebanyak 25% atau sekitar Rp20.000 per bulan. Nah, apabila sahabat migas di rumah menggunakan tabung LPG 12 kg atau yang tidak bersubsidi, penghematannya bisa lebih besar lagi, sebanyak 60% per bulan atau sekitar Rp90.000 per bulan. Nah, kalau dari sisi keamanannya sendiri, bagaimana perbandingan antara Jargas dengan LPG? Kalau dibandingkan dengan LPG, Jargas lebih aman karena dari segi tekanannya, Jargas lebih rendah yang hanya sekitar 1/100 dari tekanan ban mobil atau sekitar 0,02 bar. Sedangkan tekanan LPG sekitar 8 bar. Jadi, jangan khawatir sahabat, Jargas tidak mudah meledak. Selain itu, Jargas juga mengandung gas yang lebih ringan. Jadi, ketika terjadi kebocoran gas, langsung menguap ke udara bebas dan tidak terjadi penumpukan gas, sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Nah, tadi kan kita sudah disinggung mengenai kebocoran. Lalu bagaimana nih cara penanganan apabila terjadi kebocoran? Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa tanda-tanda kebocoran instalasi Jargas. Yang pertama, adanya bau gas. Kedua, berputarnya angka pada meteran gas pada saat tidak sedang digunakan. Dan sahabat migas bisa memastikan kebocoran dengan menggunakan gas detektor. Nah, apabila sudah dipastikan terjadi kebocoran instalasi Jargas, segera lakukan hal berikut. Pertama, tutup keran pipa gas luar dan dalam. Jangan keran air ya sahabat. Yang kedua, buka jendela dan ventilasi supaya udara bebas keluar. Yang ketiga, jangan menyalakan api ataupun alat listrik. Dan yang keempat, segera hubungi call center operator Jargas. Sebenarnya, banyak juga sahabat migas yang ingin tempat tinggalnya dibangun Jargas. Apakah Jargas bisa dibangun di setiap wilayah? Jargas bisa dibangun di wilayah yang memenuhi kriteria ini. Pertama, tersedia sumber gas bumi. Kedua, tersedia infrastruktur penunjang seperti pipa transmisi gas bumi. Dan yang ketiga, adanya usulan volume kebutuhan dari pemerintah daerah. Dan nggak kalah penting juga nih sahabat, untuk terlaksananya pembangunan perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat. Lalu, gimana sih
tahapan pembangunan Jargas? Pembangunan Jargas dibagi menjadi 3 tahapan, yakni prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Tahap prakonstruksi meliputi pertama, penyusunan dokumen VDEDC dan UKL-UPL. Yang kedua, sosialisasi dan survei calon pelanggan. Ketiga, penetapan alokasi gas. Pada tahap konstruksi meliputi pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi sampai pemasangan sambungan kompor di rumah-rumah. Dan yang terakhir, tahap pasca konstruksi meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur Jargas yang ditugaskan kepada BUMN. Nah, BUMN ini merupakan pihak yang memiliki fungsi, kemampuan teknis, pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi. Gimana nih proses pengaliran Jargas sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat? Secara umum, proses pengaliran Jargas tuh begini. Tapping pipa gas dari pipa transmisi gas bumi dengan tekanan operasi 4-16 bars. Adapun komposisi gas untuk Jargas adalah sebagai berikut. Apabila gas dari sumber gas belum memenuhi spesifikasi, dilakukan proses tambahan di separator dan ISDV, serta diberi pembau melalui odorizer. Kemudian gas masuk ke MRS dan diturunkan tekanan operasinya menjadi 2 hingga 4 bar. Selanjutnya, gas masuk ke RS dan tekanan operasinya diturunkan menjadi 0,1 hingga 0,5 bars. Gas dari RS disalurkan dengan pipa distribusi tekanan rendah masuk ke SR melalui MGRT dan regulator, diturunkan lagi tekanannya menjadi 0,02 hingga 0,03 bars dan masuk ke dalam SK, lalu disambungkan ke kompor rumah tangga. Setelah Jargas terpasang dan teraliri gas, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh konsumen? Setelah Jargas terpasang dan teraliri gas, yang harus dilakukan adalah pertama, menggunakan infrastruktur Jargas dengan aman, baik, dan benar. Yang kedua, memelihara infrastruktur Jargas yang terpasang di rumah masing-masing. Dan yang terakhir, membayar iuran tepat waktu sesuai dengan penggunaan gas. Dan yang tidak boleh dilakukan nih sahabat migas. Pertama, dilarang memperjualbelikan kompor atau peralatan Jargas yang telah terpasang. Kedua, dilarang memodifikasi instalasi Jargas yang sudah terpasang. Gimana kalau kita sebagai konsumen memiliki kendala atau keluhan dalam penggunaan Jargas? Apabila konsumen memiliki kendala dan keluhan dalam penggunaan Jargas, segera hubungi call center operator Jargas pada stiker yang terpasang di setiap rumah. Wah, sudah cukup jelas banget nih penjelasan dari Kak Teni dan Kak Urli. Kalau sahabat migas masih mau tanya-tanya lagi, bisa nggak? Dan gimana nih caranya? Kalau masih ada pertanyaan terkait Jargas, bisa menghubungi email ke kontak center 136@esdm.go.id atau kontak center SDM 136. Atau sahabat migas dapat komen di bawah video ini ya. Oke. Wah, thank you banget ya Kak Teni dan Kak Urli atas waktunya. Sama-sama. Bye sahabat migas. Bye sahabat migas. Sahabat migas, untuk tema dan pembahasan video selanjutnya, komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Halo Migas